Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lulu Asfaria, guru dari SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Halo sobat hebat, salam sehat, santun, dan bahagia selalu. Selamat datang dalam video pembelajaran saya kali ini. Simak baik-baik video saya, semoga bermanfaat bagi sobat hebat sekalian. Dalam video pembelajaran saya kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang elastisitas. Yang pertama yaitu pengertian dari elastisitas. Yang kedua, macam-macam dari elastisitas. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menghitung elastisitas dengan trik yang tepat. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran dengan kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Sedangkan indikatornya ada dua, yaitu menjelaskan pengertian elastisitas dan macam elastisitas. Indikator yang kedua yaitu menghitung besarnya koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas sendiri yaitu kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang, ya. Jadi elastisitas kalau dalam istilah umum adalah mulurnya berapa, ya. Diibaratkan karet gelang, kemulurannya itu ada yang 100%, 50%, 10%, atau bahkan ada karet gelang yang tidak mulur sama sekali. Nah, jadi elastisitas seperti itu, ya. Berapa persentase perubahan harga barang berpengaruh terhadap persentase jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan. Ini yang dinamakan elastisitasnya, ya. Kepekaannya berapa? Kepekaan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan. Terdapat dua macam elastisitas, yaitu elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand, ya. Yaitu elastisitas harga permintaan adalah perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang, ya. Jadi pengaruhnya berapa persentase perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Sedangkan elastisitas harga penawaran adalah perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga, ya. Nah, jadi harga barang naik berapa persen, itu perbandingannya dibandingkan dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan naik berapa persen. Lanjut, rumus elastisitas permintaan dan penawaran. E itu adalah elastisitas, ya. Delta Q itu adalah selisih kuantitas tahun ini dan tahun sebelumnya. Sedangkan delta P itu adalah selisih harga tahun ini dan tahun sebelumnya. P itu price, harga, ya. Q adalah kuantitas. Sedangkan delta Q per delta P itu sama dengan Q aksen turunan, ya. Sedangkan delta P per delta Q adalah P aksen turunan. Macam-macam elastisitas. Ini ada 5 macam elastisitas, yaitu yang pertama, permintaan elastis dengan rumus elastisitas lebih besar daripada 1, ya. Jadi persentase perubahan harga itu lebih kecil daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Persentasenya, ya. Itu kebutuhan barang elek atau kebutuhan barang mewah, ya. Contohnya emas, kalau harga emas turun sedikit, maka permintaan terhadap emas akan naik banyak, ya.
Yang kedua, permintaan inelastis atau elastisitas kurang dari 1. Ini ya, persentase jumlah harga barang itu lebih besar daripada persentase jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Contoh kebutuhan primer ya. Misalkan harga beras naik dari 10.000 menjadi 20.000. Nah, dengan kenaikan harga beras sebesar 100% tersebut, apakah konsumsi kita terhadap beras akan turun sebesar 100%? Tidak, bukan ya? Tidak. Kalau kita nanak nasi sehari 1 kilo, setelah naik 100% akan menjadi 500 gram atau setengah kilo. Paling turunnya hanya sedikit ya. Yang ketiga, permintaan uniter atau normal, yaitu elastisitas sama dengan 1, di mana persentase jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan sama dengan persentase jumlah harga. Ya, jadi kenaikannya ini ya. Ini kebutuhan sekunder. Meja kursi ya, harga meja kursi naik berapa persen, itu sama dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan, sama ini. Yang keempat, permintaan elastis sempurna, yaitu elastisitas sama dengan tidak terhingga ya. Jadi persentase perubahan kuantitas barang itu tidak berpengaruh terhadap persentase perubahan harganya. Itu kebutuhannya sangat banyak. Contoh minyak gandum ya, permintaannya tidak terbatas. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna, yaitu elastisitasnya sama dengan 0. Persentase perubahan jumlah barang yang diminta itu sama dengan 0 ya. Contoh, kebutuhan tanah, air minum ya. Kebutuhan tanah atau air, ini tanah jumlahnya itu tetap ya. Jumlah tanah tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta adalah tetap. Makanya elastisitas sama dengan 0. Lanjut contoh 1. Bila harga suatu barang naik dari 13.000 per unit menjadi 14.000 per unit, yang menyebabkan jumlah barang yang diminta turun dari 20 unit menjadi 10 unit, maka jenis elastisitas permintaannya adalah, jawab. P1 itu 13.000, P2 14.000, Q1 sama dengan 20 unit, Q2 sama dengan 10 unit. Jawab ya. Kita masukkan rumus elastisitasnya ya. Delta Q itu adalah Q2 kurangi Q1, Q2 10, Q1 20. Ini kurangi ya. Delta P2 kurangi P1, 14.000 kurangi 13.000. Sedangkan P itu adalah P1 13.000, ini 13.000 ya. P2 Q1 itu adalah 20, masukkan 20 ini. Nah, 10 kurangi 20 itu min 10. 14.000 kurangi 13.000 adalah 1.000. Kalikan 13.000 bagi 20. Nah, ini min 10 kalikan 13.000 adalah min 130.000. 1.000 kalikan 20.000 itu 20.000 ya. 1.000 kali 20 ya, 1.000 kali 20 itu adalah 20.000. Kita abaikan min ya, kita abaikan min ini ya, nggak usah diperhatikan. Hasilnya adalah 6,5, maka dinamakan permintaan elastis. Benar nggak permintaan elastis? Ya, permintaan elastis itu di mana persentase perubahan harga itu lebih kecil daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta ya. Kita dilihat ini coba. Harga naik dari 13 menjadi 14.000 itu kan sekitar 8% ya. Sedangkan
permintaan turun ini dari 20 menjadi 10, ini kan turun 50% ya. Jadi ini permintaan elastis. Lanjut, contoh elastisitas yang kedua yaitu elastisitas penawaran. Diketahui suatu barang X pada saat harga 2000 barang yang ditawarkan 80 unit, dan pada saat harga 2500 barang yang ditawarkan 100 unit ya. Tentukan koefisien elastisitasnya. Diketahui P1, ya kita P1 2000, P2-nya 2500, ini P2. Q1 80, ini Q1, Q2 100. Nah, diminta koefisien elastisitas penawarannya. Kita masukkan ke rumusnya ya. Rumus elastisitas. Delta Q, Q2 kurangi Q1, Q2 100 kurangi 80. Delta P, P2 kurangi P1, 2500 kurangi 2000. Sedangkan P itu adalah 2000, Q1 adalah 80 ya. 100 kurangi 80 hasilnya 20. 2500 kurangi 2000 hasilnya 500. Kita kalikan ya. 20 kalikan 2000 hasilnya 40.000. 500 kalikan 80 hasilnya 40.000 ya. 40.000 bagi 40.000 1, atau elastisitasnya dinamakan uniter ya. Perubahan harga, persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Benar nggak? Kita cek coba nih ya. P1 dari 2000 menjadi 2500 itu kan naik 500 ya, sekitar berapa? 25% kan ya. Nah, sedangkan Q-nya kita lihat dari 80 naik menjadi 100, itu naiknya 20, sekitar sama 25%. Makanya dinamakan elastisitasnya adalah elastisitas uniter. Contoh yang ketiga, fungsi permintaan suatu barang Q sama dengan 50 min setengah P. Tentukan besarnya elastisitas pada tingkat harga P sama dengan 80. Jawab. Diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 50 min setengah P ya. Dan P-nya 80. Maka kita disuruh mencari Q-nya berapa ya. Ya, kita suruh cari Q-nya. Nanti ini kita dijadikan turunan ya. Fungsi permintaan ini kita cari turunannya ya. Nah, diminta elastisitas permintaan. Kita masukkan rumus cari Q-nya ya. Kita masukkan rumus ke fungsi permintaan. Q sama dengan 50 min setengah P. 50 min setengah P, P-nya kita ganti 80 ini ya. Masukkan 80, masukkan ke sini. Setengah kali 80 sama dengan 40. Jadi 50 kurangi 40, Q-nya ketemu 10 ya. Nah, sekarang kita mencari elastisitasnya. Jadi Q sama dengan 50 min setengah P, maka Q aksen sama dengan delta Q per delta P sama dengan setengah ya. Jadi Q sama dengan 50 kurangi setengah P, Q aksennya sama dengan setengah, min setengah ini ya, min setengah. Jadi elastisitasnya Q aksen kalikan P per Q ya, sama dengan setengah kali P-nya 80, Q-nya 10. Ingat, kita abaikan min-nya ya. Dalam mencari elastisitas kita abaikan min ya. Min-nya diabaikan. Setengah kali 80 hasilnya 4 ya. 4 hasil setengah kali 80 hasilnya 40 ya. 40 bagi 10 hasilnya 4. Jadi ketemunya adalah elastis. Nah, demikian ya materi elastisitas permintaan penawaran yang bisa saya sampaikan.
Jika ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Halo sobat hebat, demikianlah video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat hebat sekalian. Nanti kita akan bertemu pada video pembelajaran saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.